Kembali lagi di channel Jogo Listrik. Teman-teman, coba bayangin kita lagi di kebun. Nggak ada listrik PLN. Tapi kita tetap bisa nonton TV, nyalain lampu, bahkan isi HP. Pertanyaannya, cukup nggak sih cuma pakai panel surya 50 watt peak? Banyak orang mikir, kecil itu bang, paling cuma buat lampu doang. Tapi kenyataannya nggak sesederhana itu teman-teman. Jadi di video kali ini kita bakal bongkar sebenarnya panel 50 watt peak itu bisa dipakai buat apa aja. Batas maksimumnya seberapa? Harga-harga komponennya, dan kesalahan yang sering banget dilakukan pemula. Teman-teman, dulu saya pernah ketemu seorang petani di daerah terpencil. Dia cuma punya satu panel kecil, sekitar 50 watt. Awalnya dia cuma pakai buat lampu malam hari. Tapi lama-lama dia mulai mikir, kalau ini bisa nyala lampu, berarti bisa buat yang lain juga dong. Akhirnya dia coba tambah charger HP, radio kecil, bahkan pompa air mini. Nah dari situ saya sadar teman-teman, yang penting itu bukan besar panelnya, tapi cara kita mengelola energinya. Logikanya gini nih, panel surya 50 watt peak artinya maksimal menghasilkan 50 watt dalam kondisi ideal. Tapi realnya di lapangan biasanya cuma sekitar 70-80%. Jadi kita anggap amannya sekitar 35-40 watt. Kalau matahari efektif cuma 5 jam, 40 watt dikali 5 jam. Maka energi yang bisa dihasilkan panel 50 watt peak hanya 200 watt hour per hari. Nah ini penting teman-teman, karena yang kita hitung itu bukan watt, tapi watt hour atau energi. Nah sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting. Dengan energi kurang lebih 200 watt hour per hari, kita bisa pakai untuk beban seperti ini. Contohnya lampu LED 5 watt. Misalkan ada 5 jadinya 25 watt. Dinyalakan 6 jam, maka energi yang dibutuhkan sekitar 150 watt hour. Nah ini masih aman karena di bawah 200 watt hour. Lalu ada charger HP. Nah ini dayanya kecil banget, sekitar 10 watt. Misalkan ngecas cuman 2 jam per hari, maka energi yang dibutuhkan sekitar 20 watt hour. Nah ini sangat aman teman-teman, jauh di bawah 200 watt hour. Lalu ada kipas angin DC kecil 15 watt, dinyalakan 5 jam, maka energi yang dibutuhkan 75 watt hour. Masih bisa, tapi harus hemat teman-teman. Dan ada CCTV kecil 10 watt, karena CCTV harus dinyalakan seharian, maka energi yang dibutuhkan sekitar 240 watt hour. Nah ini sudah melewati 200 watt hour teman-teman, tapi masih bisa kalau kita manajemennya bagus. Dan contoh yang selanjutnya ada pompa air DC kecil sekitar 30 watt, dinyalakan 2 jam, energi yang dibutuhkan 60 watt hour. Aman sih kalau tidak dipakai lama-lama. Nah ini yang sering bikin salah kaprah teman-teman. Panel 50 watt peak itu tidak cocok untuk beban seperti rice cooker, kulkas, pompa air besar, dan setrika. Kenapa? Karena alat-alat ini butuh daya besar dan energi besar dalam waktu yang lama teman-teman. Kalau dipaksakan, baterai cepat habis, sistem bisa drop, bahkan bisa rusak. Sebelum kita menghitung kebutuhan sistem PLTS, kita harus tahu dulu kesalahan-kesalahan pemula yang sering terjadi teman-teman. Yang pertama, tidak pakai baterai. Jadi panel surya langsung dihubungkan ke beban. Listrik yang dihasilkan panel itu nggak stabil teman-teman. Jadinya bisa merusak beban. Kesalahan selanjutnya, salah pilih baterai. Panelnya kecil, tapi baterainya besar banget. Nah ini baterai tidak akan pernah full teman-teman. Lalu pakai inverter, padahal bebannya kecil. Watt panelnya juga kecil. Sebenarnya inverter juga menyerap energi sebesar 20-30%. Jadi ada rugi-rugi energinya. Lalu gimana kalau nggak pakai inverter? Ya kita bisa langsung hubungkan beban DC ke baterai atau SCC-nya teman-teman. Jadi nggak perlu pakai beban AC. Tapi antara baterai dan beban DC perlu ada yang namanya LVD atau Low Voltage Disconnect untuk menjaga agar baterai tidak terkuras sampai kosong teman-teman. Lalu kesalahan selanjutnya, tidak hitung kebutuhan PLTS, asal nyambung dan akhirnya kecewa. Nah sekarang kita mulai hitungannya teman-teman. Seperti yang saya jelaskan tadi, panel 50 watt peak menghasilkan daya maksimal sebesar 50 watt, tapi real di lapangan sekitar 70-80%. Jadi kita ambil aman 40 watt efektif. Kalau matahari efektif 5 jam, maka energi yang dihasilkan sekitar 200 watt hour per hari. Ini angka kunci teman-teman. Nah sekarang kita tentukan beban yang cocok untuk energi 200 watt hour yang dihasilkan panel 50 watt peak. Karena kita nggak pakai inverter, jadi bebannya semuanya DC teman-teman. Contoh bebannya seperti ini. Ada lampu LED 5 watt, dinyalakan 6 jam. Jadi energi yang dibutuhkan sekitar 120 watt hour. Lalu ada charger HP 10 watt, dinyalakan 2 jam. Energi yang dibutuhkan 20 watt hour. Dan ada kipas DC 15 watt, dinyalakan 3 jam. Energi yang dibutuhkan 45 watt hour. Kalau kita totalkan menjadi 185 watt hour energinya. Ini masih aman teman-teman karena di bawah 200 watt hour. Energi yang bisa dihasilkan
dihasilkan oleh panel 50 watt peak. Artinya panel 50 watt peak ini bisa hidupkan 3 jenis beban ini sekaligus teman-teman. Sekarang kita tentukan baterainya. Energi 200 watt hour yang dihasilkan panel 50 watt peak tadi itu harus kita simpan ke baterai. Jadi kita harus tentukan kapasitas baterainya. Rumusnya seperti ini. Kapasitas baterai AH sama dengan energi yang dihasilkan panel dibagi dengan tegangan baterai. Karena ini sistemnya kecil, jadi sistemnya cukup 12 volt teman-teman. Jadi tegangan baterai 12 volt. Maka kapasitas baterai AH 200 watt hour dibagi 12 volt sama dengan 16,6 Ah. Tapi seperti yang saya jelaskan tadi, baterai tidak boleh dikosongkan 100% karena bisa rusak baterainya. Jadi kita pakai 70% aja teman-teman. Jadinya kapasitas baterai yang dibutuhkan sekitar 24 Ah. Jadi kita bisa pakai baterai 12 volt dengan kapasitas antara 20 sampai 30 Ah teman-teman. Nah, sekarang kita ke SCC atau Solar Charge Controller. Jadi kita cari rating arus SCC-nya. Rumusnya begini. I sama dengan watt dari panel surya 50 watt peak dibagi tegangan baterai 12 volt. Jadinya rating arus minimum untuk SCC sama dengan 4,1 ampere. Nah, ini kurang safety. Jadi kita harus tambahkan margin 25%. Jadinya 4,1 kali 1,25 sekitar 5,2 ampere. Nah, di pasaran SCC yang mendekati di atas 5,2 ampere itu ada yang 10 ampere teman-teman. Umumnya di sistem PLTS ada yang namanya inverter yang berfungsi untuk mengubah tegangan DC pada baterai menjadi tegangan AC sehingga bisa dipakai untuk beban AC di rumah kita. Tetapi untuk kasus 50 watt peak ini kita tidak perlu inverter karena inverter itu juga menyerap energi. Jadi bisa mengurangi jatah energi yang seharusnya untuk beban teman-teman. Makanya untuk 50 watt peak pakai beban DC lebih masuk akal teman-teman. Sebenarnya ada dua skema kalau kita tidak menggunakan inverter. Yang pertama, langsung menghubungkan beban DC pada terminal load di SCC-nya. Ini aman dan baterai tidak over discharge teman-teman karena udah ada sistem cut off di SCC-nya. Tapi skema ini tidak cocok untuk beban yang membutuhkan arus yang besar seperti pompa air, inverter, dan lain-lain. Lalu ada skema kedua, beban DC dihubungkan langsung ke baterai. Nah, ini tegangannya lebih stabil teman-teman dan bisa untuk beban yang agak besar seperti kipas, pompa DC, dan lain-lain. Tapi tidak ada proteksi low voltage-nya dan baterai bisa tekor teman-teman, habis karena tidak ada yang membatasi pemakaian baterainya sehingga baterai bisa habis. Nah, ini bisa disiasati dengan menambahkan proteksi sendiri teman-teman. Contohnya LVD, low voltage disconnect. Jadi dengan adanya LVD ini, saat baterainya mau habis, LVD akan memutus antara beban ke baterainya sehingga baterai tidak terkuras habis dan mencegah baterai menjadi rusak teman-teman. Oke, komponen-komponen utamanya sudah kita tentukan ya teman-teman. Tapi jangan lupa kita butuh yang namanya MCB dan fuse teman-teman. Nah, begini cara perhitungan MCB dan fuse-nya. Rumusnya arus kerja ditambah safety factor atau margin 25%. Arus panes sekitar 4,1 ampere. Jika ditambah margin menjadi 5,2 ampere. Jadi kita bisa memilih fuse atau MCB sekitar 5 ampere sampai 10 ampere. Nah, MCB atau fuse 5 ampere cocoknya antara panel surya dan SCC. Sedangkan 10 ampere antara SCC dan baterai teman-teman. Oke, itu aja perhitungan kebutuhan PLTS untuk panel surya 50 watt peak. Apabila teman-teman ada tambahan silahkan komen di bawah dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you teman-teman.